Shalom, Shalom. salam sejahtera bagi kita semua pada saat hari ini. Kita bersyukur buat setiap pertolongan Tuhan yang begitu ajaib bagi kita. Puji Tuhan saudaraku, pada hari ini kita akan memulaikan acara ibadah online. Mari saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Kita mau serahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama mau mengangkat pujian yang berkata hanya dekat kasih-Mu. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan
pekerjaan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan siap memuji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan hari lepas hari. Haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Amin. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indah. Sekali lagi kita katakan haleluya. Hari lepas hari, amin, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari ini ku rasa bahagia. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi kita katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Mari kita semua bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara masih memuji Tuhan? Amin. Kita katakan hanya dekat Allah saja. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Yes.
sebab Tuhan baik bagi kita. Amin. Puji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita memuji pujian yang berkata kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kebenaran firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Suryanto Tumas. Puji Tuhan, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan kita, biarlah kita datang kepada Tuhan, berdoa memohon akan kuasa dan juga hikmat dari Tuhan untuk kita memahami akan kebenaran ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau Bapa yang baik, yang memelihara hidup kami, yang menjaga kami, dan yang menuntun kami kepada kebenaran. Kami mohon pada saat ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu,
Biarlah kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami semua umat-Mu yang mendengarnya, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah di mana mereka Tuhan akan juga beribadah memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kiranya melalui firman Allah ini kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan akan juga penghiburan, kami mendapatkan jawaban dari setiap kehidupan kami dan apa yang kami alami hari-hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan sambut firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang pertama. Injil Lukas pasal 12 ayat yang pertama. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai pengajaran Yesus di dalam ayat ini, yaitu tentang kemunafikan. Sekali lagi, hari ini kita belajar mengenai pengajaran Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu mengenai kemunafikan. Ini hal yang sederhana. Pengajaran ini hal sederhana mengenai kemunafikan. Namun prakteknya tidak sederhana. Yesus mengecam
orang-orang Farisi dengan sangat tajam mengenai kemunafikan orang Farisi. Kita akan belajar di sini. Kemunafikan, apa itu kemunafikan? Kemunafikan berarti memperlihatkan sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Itu mengenai kemunafikan. Saya ulang, kemunafikan berarti memperlihatkan sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengecam orang Farisi pada waktu itu. Ada kecaman-kecaman Yesus yang sangat tajam dan sangat menusuk hati. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 23. Matius pasal yang ke-23 ayat yang Matius 23 mengenai kecaman Yesus di ayat yang pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya, sampai di situ dulu. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Apa artinya? Orang-orang yang Yesus sebutkan ini, ahli Taurat itu adalah orang ahli dalam kitab, pengajar. Jadi boleh dikata orang-orang ini adalah pemimpin. Para pemimpin ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Penting untuk kita pahami di sini, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya, kalau kita lihat ayat ini, sepertinya orang-orang ini, ahli Taurat ini hanya mengejar kursi atau jabatan. Dia mengejar jabatan supaya dihormati, dihargai oleh orang lain. Tetapi mengapa Yesus mengecam orang-orang ini? Kan bagus kalau kita ada kursi, tanda kutip ya, artinya ada jabatan. Karena itu juga kan dari Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan mengecam? Karena kan judulnya ini, perikopnya di atas kan, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ternyata ada satu contoh mengenai kemunafikan. Kemunafikan itu artinya begini. Seseorang bertindak di hadapan umum, ini contoh, sebagai orang percaya yang saleh dan setia. Jadi di hadapan umum, di hadapan banyak orang,
supaya orang ini dianggap saleh, dianggap setia di dalam kehidupannya, padahal mereka sedang menaruh dosa yang tersembunyi. Ada dosa yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang banyak. Tetapi Tuhan tahu keadaan hidup mereka. Sama seperti yang kita baca tadi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Mengapa Yesus mengecam mereka? Lalu Yesus berkata, ayat selanjutnya, ayat yang ketiga dari Matius tadi 23. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya, itulah orang munafik. Itulah orang munafik. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Artinya ajaran-ajaran firman Tuhan. Kalau kita lihat ahli Taurat, orang Farisi dengan keagamannya yang begitu kuat, ya, dengan berpuasa, dengan memberikan persembahan, membayar persepuluhan, semuanya. Artinya kita melihat di sini kehidupan rohani mereka begitu bagus, ya, kelihatan. Artinya di sini juga pelayanannya. Tetapi yang mengherankan di sini, kok Yesus bilang ikuti aja ajarannya itu. Apa yang diajarkan, ikuti. Tetapi janganlah kamu mengikuti perbuatan mereka. Berarti ada yang tersembunyi di balik dari pengajaran itu. Ada yang tidak kelihatan. Karena ini berbicara mengenai pemimpin. Seperti saya, pemimpin di dalam gereja lokal. Saudara juga mungkin yang lain, pemimpin yang lain. Ada juga pemimpin di kantor misalnya, di perusahaan. Yang terkecil dalam satu unit adalah keluarga misalnya. Pemimpin dalam keluarga atau kepala keluarga. Yesus berkata apa yang diajarkan oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat, maksudnya ya, ikuti. Karena seringkali kita juga melihat dan juga berbicara mungkin seperti itu. Ini orang suka mengajar yang baik, tetapi sayang sekali perbuatannya tidak mendukung pengajarannya. Mungkin kita pernah alami itu. Nah, ini yang disebut dengan kemunafikan. Nah, lihat berikutnya, ayat yang keempat. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Ya, puji Tuhan. Inilah orang-orang yang Yesus kecam. Mereka suka dihormati. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan. Atau kalau di rumah ibadah
dia duduk paling depan. Bukan berarti bahwa orang yang suka duduk di paling depan itu orang munafik. Tetapi Yesus mengetahui hati mereka, hati ahli Taurat ini dan orang Farisi. Mereka memakai, dikatakan di sini, tali sembahyang yang lebar, jubah seperti rabi atau guru, supaya mereka dihormati di tempat-tempat, di pasar-pasar. Mereka suka kalau dipanggil rabi. Pengajarannya adalah dari firman Tuhan, dari Taurat. Dia mengajarkan orang dengan baik. Tetapi orang munafik ini tidak mengajarkan sesuai, tidak melakukan sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Itulah kemunafikan. Juga kemunafikan menyangkut hidup dalam dusta. Dan orang munafik yang hidup dalam dusta adalah sekutu dari iblis, sekutu dari setan. Karena iblis bapa segala dusta. Itu dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44. Kemunafikan juga dikatakan menyangkut hidup dalam dusta. Ternyata orang ahli Taurat, orang Farisi banyak hidup di dalam dusta. Dengan kata lain, menipu diri sendiri. Coba dibacakan Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ya, sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Jadi namanya di dalam dusta itu tidak ada kebenaran. Kalau saudara dan saya berdusta, maka jangan percaya itu tidak ada kebenaran di situ. Itu firman Tuhan sudah katakan tadi. Coba ulang dibaca bagian terakhir. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ia berkata atas kehendaknya, artinya dusta itu tidak berasal dari firman Allah. Terus? Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau saudara dan saya, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, atau saudara yang mendengarkan khotbah ini, kalau saudara dan saya dusta atau suka berdusta, maka saya mau beritahu, tidak ada kebenaran di dalamnya. Karena dusta itu tidak berasal dari Tuhan, tapi dari iblis. Karena dari sejak semula iblis adalah pendusta. Dan ternyata kalau kita lihat ayat ini, orang ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah banyak dusta. Dia mengajarkan, tapi dia tidak melakukannya. Dia punya iman, tetapi tidak disertai dengan perbuatan. Oleh karena itu Tuhan mengecam para pemimpin rohani ini. Tuhan tidak suka dengan pemimpin rohani seperti ini. Dan Yesus mengajar hal ini, dia terang-terangan mengajarnya. Simple sekali, praktis dia mengajar. Tidak ada cerita di sini, tidak ada hikayat di sini. Yang ada adalah pengajaran praktis dari Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu ayat selanjutnya di ayat yang ke-9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ya, kalau tadi bapanya ahli Taurat dan orang Farisi adalah iblis, karena kan dusta.
kemunafikan itu sama dengan seseorang menipu diri sendiri. Nah, terus ayat selanjutnya, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau saudara mau terbesar di sorga, di hadapan Bapa, layanilah Tuhan. Tapi melayani dengan hati yang murni. Melayani dengan, kita belajar melayani dengan hati yang tulus. Jangan berhitung, jangan berpikir untung rugi kalau melayani. Itulah orang yang melayani dengan murni. Kalau mau terbesar nanti di sorga. Karena Yesus berkata di sini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Seperti Yesus turun ke dalam dunia ini, dia menghambakan diri, dia menjadi pelayan masyarakat, pelayan umat, pelayan manusia. Dia mau melayani kita. Dia yang suci, dia yang kudus, dia yang layak untuk dimuliakan, dia raja, dia penguasa sorga, tapi dia mau melayani. Itulah sebabnya Allah Bapa dikatakan mempermuliakan anak. Oleh karena apa? Oleh karena pelayanannya yang luar biasa. Pelayanan tanpa pamrih. Kalau kita melihat orang munafik ini, orang munafik itu melayani, itu kebanyakan dia tidak pamrih. Kan namanya munafik. Kelihatannya di depan kita melayani, kelihatannya di depan kita baik, tetapi ada motivasi di dalam hatinya yang tidak kelihatan oleh manusia. Itu yang disebut sikap hati, yang tadi yang saya katakan, ya. Kemunafikan itu memperlihatkan sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Dia melayani kita baik sekali supaya dia dipuji orang. Ada orang-orang yang seperti itu memang. Di gereja ada, di rumah tangga kita ada, di kantor juga ada, di mana-mana tempat ada. Bahkan mungkin juga di pasar-pasar ada. Tetapi ketika dikatakan dia dipuji orang oleh karena pelayanannya, oleh karena apa yang dia buat, tapi di balik itu ada motivasi yang tersembunyi yang tidak kelihatan oleh manusia, tapi yang dilihat, yang dibaca oleh Tuhan, bahwa orang ini sebenarnya munafik. Dia tidak tulus melayani orang. Dia tidak tulus memberi kepada orang. Dia tidak tulus mengajar orang lain. Tapi ada motivasi di balik semua itu. Motivasi yang tidak jujur. Nah, ayat selanjutnya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang ahli Taurat kita lihat tadi, kalau kita baca, dia suka meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Sedangkan Yesus berkata, siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, lalu disinilah kata celaka yang sangat menusuk hati para ahli Taurat dan orang Farisi. Ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci? Yang menguduskan emas itu bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukuman Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat separuh. Di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpah darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang yang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Ya. Betapa kecaman Yesus ini menusuk hati orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terlalu banyak ya kata-kata dari Yesus yang menusuk hati mereka. Dikatakan di sini para pemimpin ini orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Yesus mengecam mereka, dikatakan kamu orang-orang bodoh, orang-orang buta. Ada lagi yang lain. Dikatakan di sini orang munafik ini bodoh, buta. Lalu dikatakan lagi mereka adalah orang-orang munafik yang tidak punya belas kasihan.
Dikatakan juga di sini seperti dikatakan kuburan, penuh rampasan, kerakusan. Ada banyak hal yang sangat menusuk hati mereka. Nah, oleh karena itu, ya, jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah-rumah, Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa segala kemunafikan dan dosa yang tersembunyi akan dibuka. Jika tidak dalam hidup sekarang, pastilah pada hari penghakiman. Jadi orang munafik itu adalah orang yang di mana pengajarannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Juga kemunafikan adalah suatu tanda bahwa seseorang yang munafik itu adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi, jika kita tinggal dalam kemunafikan, maka kita tidak dapat meluputkan diri dari hukuman neraka. Hanya soal kemunafikan, Yesus beberapa kali bicara tentang neraka. Kemunafikan dihubungkan dengan neraka. Kemunafikan dihubungkan dengan hukuman kekal. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Apakah saya ini adalah orang yang munafik? Ataukah saya ini adalah orang yang tulus? Atau saya ini orang munafik yang banyak dusta, bohong, atau saya ini orang yang tulus dan jujur? Orang jujur berkata dengan sejujurnya, dengan apa adanya, tanpa embel-embel, tanpa motivasi. Tapi orang munafik yang penuh dengan dusta, perkataannya, pengajarannya lain, perbuatannya juga lain. Artinya tidak sepadan. Nah, oleh karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi, mari kita belajar dari peristiwa ini, dari apa yang Yesus ajarkan mengenai kemunafikan. Jangan tinggal di dalam kemunafikan, tapi mari kita keluar dari situ. Dan kita mulai belajar jujur. Kita mulai belajar untuk berkata yang sebenarnya disertai dengan perbuatan kita yang baik. Yang terakhir mengenai ketamakan. Apa itu tamak? Di ayat yang kelima tadi ya. Hati-hati dengan kerakusan atau ketamakan. Apa itu ketamakan? Ketamakan artinya kehausan untuk memiliki lebih. Jadi singkat, simple, artinya apa itu tamak? Kehausan untuk memiliki lebih banyak. Contoh, kita sudah memiliki satu, tapi kita mau lebih banyak lagi. Hati-hati dengan roh tamak. Ingat, ingin memiliki lebih banyak.
Oleh karena itu, kenapa orang korupsi? Dia sudah memiliki gaji, dia sudah memiliki pendapatan, tapi karena ada ketamakan, ada kehausan akan ingin memiliki yang lebih, maka dia mengambil yang bukan miliknya. Tamak. Maupun dalam keluarga, sudah punya satu mau dua, sudah punya dua mau tiga, sudah punya tiga mau empat, sudah mau punya empat. Nah, itulah orang lain, ya. Sepupu kita atau yang lain sudah punya satu, tambah lagi satu, tambah lagi satu, tambah lagi satu. Mungkin ada pengajaran atau ada ajaran, mungkin dalam ajaran itu dibenarkan, tapi Alkitab berkata tidak. Alkitab berkata, ya, jangan menjadi tamak dalam segala apapun juga. Jadi kemunafikan, pengajaran Yesus hari ini yang kita belajar adalah kemunafikan dan juga ketamakan. Jangan tamak, jangan serakah. Karena itu adalah kejahatan yang luar biasa. Kenapa? Karena berhubungan dengan neraka. Makanya tadi Yesus berkata di sini, ya, kau mengajarkan menghalangi orang, ya, karena kamu akan masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang munafik itu, dan juga orang-orang yang tamak. Nah, puji Tuhan, hari ini kita sudah belajar dengan mendengarkan firman Tuhan dengan sederhana mengenai kemunafikan dan juga ketamakan. Mari kita periksa hati kita, dan biar hati kita bersih, biar hati kita jujur, biar hati kita tulus, biar hati kita murni di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran-Mu pada saat akan hari ini. Kami sudah mendengarkan pengajaran tentang kemunafikan dan juga tentang ketamakan. Hamba berdoa supaya kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, benar-benar Tuhan mengkoreksi diri kami, merenungkan hidup ini. Apakah ada kemunafikan? Apakah ada ketamakan di dalam hidup kami? Kalau hari ini Engkau mengajar kami mengenai kedua hal ini, maka kami berdoa Tuhan, kalau Engkau mendapati kami hidup di dalam kemunafikan, hidup di dalam ketamakan, kami datang mohon ampun atas segala apa yang tidak benar di dalam hidup kami. Dan kami mau belajar untuk jujur, untuk tulus, untuk ikhlas, untuk punya motivasi yang benar. Karena kami semua tidak luput seringkali dari hal-hal munafik atau tamak. Tapi ketika kami sadar oleh karena firman Allah, maka kami mau berubah. Kami mau berubah dari apa yang tidak sesuai dengan firman Allah. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini yang masih berlangsung oleh karena virus yang mewabah, hamba berdoa supaya kiranya Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap menolong kami akan umat-Nya dari semua hal yang buruk terjadi. Hamba juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk pemerintah kami,
untuk pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini, supaya mereka hidup di dalam kebijaksanaan, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan yang besar. Engkau berkati juga semua akan jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Aku berdoa kepada mereka Tuhan, yang juga mengalami problematika hidup, supaya Tuhan jangkau mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan beri mereka jalan keluar, Tuhan menolong mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga menyembuhkan mereka, Tuhan menjamah mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Dan kami juga yang ada di sini, kiranya Tuhan akan menjamah hidup kami dan memberkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur untuk hari ini, untuk ibadah ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami secara online ini. Biarlah kiranya berkat Tuhan dilimpahkan bagi kami. Mari kita berdiri semua, kita mengucap syukur, dan kita akan mengakhiri pertemuan kita atau ibadah online kita hari ini. Banyak ya Tuhan, atas segala pimpinan-Mu, tuntunan-Mu, penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati ibadah kami. Dan pada saat ini, di akhir ibadah ini, hamba mohon supaya berkat-Mu dicurahkan bagi kami. Dan kiranya berkat Tuhan dilimpahkan atas hidup kami. Dan kekasih Tuhan, saudara yang ada di rumah-rumah, dimanapun saudara berada, biarlah engkau menerima berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Mulai saat ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput para salehnya, yaitulah saudara dan saya masuk dalam kemuliaan yang kekal. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.